saya Andre Vincent Wenas. Sahabat, perbincangan atau tepatnya polemik seputar masalah pajak sembako itu sempat membuat heboh di media sosial dan juga media mainstream. Ternyata banyak salah tangkap terhadap isu ini. Nah, saya ingin menyorotinya dari sisi strategi komunikasi saat ini. Jadi saya menulis sebuah artikel tentang macetnya komunikasi publik soal pajak sembako yang sempat bikin mules itu. Jadi begini, memang faktanya itu sempat bikin mules publik lantaran informasi yang sepotong-sepotong, tambah runyam selagi setelah digoreng berkali-kali oleh para oposan dari pemerintahan. Nah, publik yang sempat mules inilah yang kesannya mengalami semacam public bullying, ini istilahnya, public bullying. Dan ini tentu tidak sehat. Dari diskusi virtual saya dengan Profesor Rian Nugroho baru-baru ini, beliau ahli kebijakan publik, kita dicerahkan bahwa isu seputar pajak untuk sembako itu sesungguhnya lah cuma soal komunikasi publik yang boleh dikatakan lemah. Dari mana? Dari pihak pemerintah sendiri. Di sini kita mesti membedakan katanya antara kata sosialisasi pada publik dengan kata komunikasi pada publik. Kata sosialisasi itu terkesan sebagai sebuah kata yang agak angkuh gitu. Mengapa? Ya lantaran sosialisasi itu artinya ya kita itu sudah punya kebijakannya, publik yang final gitu, yang sudah bulat dan mesti diberitahu kepada publik seluas-luasnya, telling begitu. Nah, publik tugasnya tinggal mendengar saja dan sebisa mungkin mencerna dan menerimanya, menelan bulat-bulat, begitu saja. Sedangkan dalam terminologi komunikasi publik, ada proses diskusi yang membangun suatu diskursus atau wacana publik terlebih dahulu sebelum suatu kebijakan itu dirumuskan. Di sini ada sebuah lingkaran dialektika yang terjadi, proses pelibatan dan pembelajaran publik. Jadi publik dilibatkan begitu. Itu ada gambar dari seorang ahli namanya Jürgen Habermas yang bilang masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, tetapi melalui argumentasi. Nah, sahabat, akibat lemahnya komunikasi publik, kebingungan sempat terjadi, sehingga rentetan pesan yang dilancarkan oleh Kementerian Keuangan adalah demi menangkis segala serangan. Nah, serangan itu bisa berupa kritik dan mungkin juga banyak cemoohan yang pada kali itu tidak bermutu sayangnya. Kata-kata sehingga ya, kata-kata itu hoax yang dan yang sejenisnya itu jadi modal pemerintah untuk mengklarifikasi isu yang sudah keburu bikin rakyat banyak itu mules. Tambah lagi para oposan yang menjadikan isu ini bahan gorengan untuk mendiskreditkan pemerintah. Ini yang paling konyol. Seperti misalnya Pak Rizal Ramli yang terkesan menuduh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pihak yang menzalimi masyarakat. Padahal sementara ini kita pun tahu dan maklum bahwa Ibu Sri Mulyani itu pun hanya sasaran antara saja untuk menuju ke sasaran utamanya, yaitu Pak Joko Widodo itu sendiri. Kok tega-teganya begitu, ujar Pak Rizal Ramli. Sampai di sini kita pun mahfum dengan pernyataan dari Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang sempat mempertanyakan tentang rencana pengenaan PPN sembako itu. Jadi waktu itu Partai Solidaritas Indonesia sempat memohon untuk dijelaskan bagaimana sih persisnya kebijakan pengenaan pajak sembako yang tidak membabi buta itu seperti apa. Ini apa supaya masyarakat mengerti dan jadi jelas semuanya jernih begitu. Lantaran itulah sambungan dari suara masyarakat bawah tentang rencana kebijakan pemerintah yang katanya bocor itu. Nah ini lagi kata bocor ini. Loh, kok dibilang bocor sih? Kenapa mesti pakai istilah bocor?
apakah kebijakan ini rahasia, rakyat kebanyakan atau kaum cendekiawan tidak boleh ikut sumbang saran dalam proses pembahasannya, atau bagaimana? Ini pertanyaannya. Oke lah, sekarang to cut long story short, kita potong saja. Kita hanya ingin menyarankan agar program komunikasi publik dari pemerintah bisa direvitalisasi, dihidupkan kembali. Bukan lagi sekedar sosialisasi ini dan itu, tapi sungguh-sungguh membangun komunikasi publik untuk setiap kebijakan yang akan diambil. Maka di sini mesti ada koordinasi dan orkestrasi dari perumus dan pengambil kebijakan. Di level pemerintah pusat sudah ada kantor staf presiden yang seyogianya menjadi semacam West Wing di White House sana. Itu ada keterangannya di atas sampingnya mengenai apa itu West Wing. Juga ada Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mestinya punya jurus-jurus ampuh untuk membangun komunikasi publik dalam perumusan kebijakan pemerintah. Di samping divisi humas dan staf sus di setiap kementerian. Lalu ada juga para jubir atau juru bicara presiden atau juru bicara istana. Apa pula peran mereka? Siapa yang mengorkestrasi mereka itu semua? Itu jadi pertanyaan juga. Bukankah instrumen komunikasi publik seperti yang disinggung di atas itu sudah lebih dari cukup? Lebih dari cukupnya itu ditilik dari segi kompetensi individualnya yang memang para cerdik pandai, juga fasilitas dan infrastruktur yang mendukungnya pun sudah disediakan. Sehingga kalau saja itu semua bisa digerakkan dalam suatu orkestrasi yang harmonis dari kantor staf presiden yang seyogianya bergerak di belakang layar, tentu tidak akan membuat seorang menteri keuangan terbaik di dunia mesti tergopoh-gopoh, belusukan ke pasar Santa. Itu pun hanya sekedar untuk menangkis hoaks para penggoreng isu pajak sembako yang memang sudah keterlaluan sih. Namun pertanyaannya, masa sih kerepotan pejabat tinggi negara hanya diisi dengan kegiatan menangkis hoaks terus-menerus? Ya, kita menyimak catatan singkat ini kiranya bisa bermanfaat dan jadi masukan buat semuanya. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.